Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan dan damai sejahtera kiranya selalu beserta kita semua. Meskipun saat ini kita masih penuh dengan keterbatasan karena kondisi corona, kita tetap harus selalu semangat dan penuh sukacita karena perlindungan dari Tuhan selalu kita rasakan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan setiap pagi, dari GKJ Condong Catur. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin 21 Juni 2021, tema renungan kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Dan subtema kita yaitu bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan hikmat untuk dapat mengerti dan mampu menjalankan firman-Nya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terbukti Tuhan Engkau telah menyertai kami dalam beristirahat tadi malam. Dan pagi ini Tuhan telah bangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan untuk nafas, tubuh, pikiran serta jiwa yang sehat pagi ini. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarilah kami sehingga bisa memahami, mengerti, dan dapat menjalankan firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang mendasari renungan kita pagi ini diambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 6. Namun nats yang akan kita baca yaitu diambil dari ayatnya pertama sampai dengan kedua saja. Dan ayat ini akan dibacakan oleh salah satu jemaat pra-remaja GKJ Condong Catur. Silahkan Mbak Ara. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 2. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mbak Ara, Tuhan memberkati. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita simak bersama ilustrasi cerita sebagai berikut. Ada seorang pemuda yang memiliki seekor kuda. Teman-temannya berkata, betapa beruntungnya dia. Pemuda ini menjawab, apapun harus disyukuri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada suatu hari kudanya lepas dari kandang dan lari ke hutan. Teman-temannya datang dan berkata, betapa malangnya dia. Pemuda ini menjawab, apapun harus disyukuri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian, kudanya pulang dari hutan dan membawa beberapa kuda liar masuk ke dalam kandang. Teman-temannya berkata, betapa beruntungnya dia. Dan si pemuda tetap dalam jawabannya. Ia berkata bahwa apapun harus disyukuri. Ketika pada suatu hari si pemuda ini menunggangi salah satu kuda liar itu, ia terjatuh dan kakinya patah.
Kali ini teman-temannya datang dan berkata, "Betapa malangnya dia." Si pemuda tetap berkata bahwa apapun harus disyukuri karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, pecahlah perang di daerahnya, dan semua anak muda yang sehat harus ikut berperang. Sedangkan pemuda pemilik kuda yang kakinya patah itu tidak harus ikut berperang. Teman-temannya berkata, "Betapa beruntungnya dia." Itu tadi adalah contoh dari cerita ilustrasi di atas. Nah, masih ingatkah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kapan terakhir kita bersyukur kepada Tuhan? Mungkin kita tidak menyadari bahwa sudah cukup lama kita tidak mengucapkan syukur lagi kepada Tuhan. Atau kita merasa bahwa segala apa yang kita perbuat adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita sendiri. Jadi untuk apa kita bersyukur kepada Tuhan? Mungkin sebagian dari kita berkata bahwa sudah sekian lama juga berdoa dan berharap kepada Tuhan, tetapi tidak juga menerima jawaban atas segala masalah. Jadi, untuk apa lagi kita berharap dan bersyukur kepadanya? Banyak hal yang bisa membuat kita tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Misalnya, keadaan saat ini yaitu pandemi COVID-19, atau masalah yang silih berganti, masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan banyak lagi yang bisa membuat kita justru malah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bahkan sebagian orang menyalahkan Tuhan atas apa yang mereka alami dalam kehidupannya. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak adil bagi mereka. Padahal, kalau kita mau merenung sejenak, kita akan menyadari bahwa masih banyak yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan apapun yang menjadi keinginan kita. Tetapi, ketika kita mencoba melihat ke bawah, masih banyak orang lain yang lebih menderita dari apa yang kita alami saat ini. Kalau kita masih mempunyai keluarga, kita masih beruntung dibanding sebagian orang yang sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Atau bagi yang masih memiliki pekerjaan ataupun bisnis, masih jauh lebih beruntung dibanding mereka yang terkena PHK atau belum mendapat pekerjaan. Kalau kita masih memiliki anggota tubuh yang lengkap dan sehat, kita seharusnya merasa lebih beruntung dibanding dengan yang mengalami cacat tubuh atau sedang menderita suatu penyakit. Tetapi pada kenyataannya, malah ada sebagian orang cacat maupun yang sedang sakit bisa jauh lebih bersyukur dan mengukir prestasi yang luar biasa. Kita harus menyadari bahwa selalu ada yang bisa dibandingkan jika memang kita sendiri mau membanding-bandingkan kehidupan kita. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apapun kondisi dan masalah yang kita hadapi, entah itu baik ataupun buruk, Tuhan menginginkan agar kita senantiasa mengucap syukur. Bersyukur dengan apa yang masih kita miliki saat ini. Bersyukur kalau kita masih bisa menikmati hidangan walaupun sangat sederhana. Kalaupun kita diberkati dengan harta kekayaan, tetaplah ucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena semuanya itu ada.
mengucap syukur juga jika kita belum menemukan pasangan hidup yang sesuai. Mengucap syukur jika pekerjaan yang kita inginkan belum didapatkan. Ucapan syukur bukan hanya dinaikkan ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, entah itu promosi jabatan, rumah baru, mobil baru, wisuda sekolah, dan lain-lain. Tetapi ucapan syukur harus dinaikkan di dalam segala keadaan. Bahkan di dalam keadaan yang paling buruk pun kita harus tetap mengucap syukur kepada Allah. Kisah di atas memang hanya merupakan cerita, tetapi cerita ini menunjukkan bahwa kita masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur adalah sikap hati yang dilandasi dengan pikiran yang baik. Sebagai seorang yang beriman, seharusnya lah kita benar-benar meyakini bahwa Allah tidak pernah bermaksud buruk dan jahat kepada anak-anaknya. Meyakini hal ini akan membuat kita jauh dari sikap mengeluh. Sebaliknya, hidup akan dipenuhi dengan perasaan syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan, mengucapkan terima kasih kami karena kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, tidaklah mudah bagi kami untuk mendapatkan bertahan di dalam pencobaan. Karena kami manusia yang lemah, makhluk yang sering jatuh ke dalam dosa. Kami percaya bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kami alami. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat bersyukur dalam keadaan apapun itu. Entah itu baik, bahkan yang paling buruk sekalipun. Bersyukur dengan apapun yang masih kami bisa miliki saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah bermaksud buruk ataupun jahat kepada kami. Namun Tuhan memberikan itu semua agar supaya kami semua dapat berhenti untuk mengeluh, sehingga hidup akan dipenuhi dengan rasa syukur hanya kepada Tuhan saja. Biarlah hidup kami dapat menjadi kesaksian yang hidup, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui jalan hidup kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh melebihi segala permasalahan dalam hidup kami. Mohon penyertaan Tuhan, sehingga aktivitas kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.